Latar belakang tanam paksa di Indonesia secara garis besar adalah untuk mengatasi kekosongan khas negara Belanda. Selama masa antara tahun 1816 dan 1830, pemerintah Belanda gagal dalam usahanya untuk mempraktekkan gagasan-gagasan liberal. Dilakukannya eksploitasi terhadap tanah jajahan untuk dapat memberikan keuntungan terhadap negeri induk merupakan tujuan utama. Pengertian. Secara harfiah berarti sistem kultivasi atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai sistem budidaya, yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai sistem tanam paksa, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Tokoh. Johannes van den Bosch adalah pelopor kebijakan kultur stelsel, seorang perwira dan politikus Belanda. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43 yang memerintah pada 1830 sampai 1834. Ia pernah menjabat sebagai Komandan KNIL, Menteri Urusan Koloni, dan Menteri Negara. Aturan tanah paksa 1. Tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanahnya sebesar 20% atau 1/5 bagian tanahnya untuk ditanami komoditas eksplor, khususnya teh, kopi, dan kakao. 2. Pembebasan tanah yang disediakan kultur stelsel untuk pajak karena hasil tanamnya dianggap sebagai pembayaran pajak. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah diganti dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda selama 75 hari. 4. Tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. 5. Kerusakan akibat gagal panen akan ditanggung pemerintah Belanda. Penyimpangan dalam kultur stelsel. 1. Pelaksanaan sistem tanam paksa memakai seluruh kegiatan tanam paksa. 2. Petani tetap dikenakan pajak atas tanah yang digunakan. 3. Petani bekerja melebihi waktu ketentuan. 4. Pengembalian kelebihan hasil sangat sedikit. Dampak dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, khususnya dalam struktur agraris, tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara majikan dan petani kecil penggarap sebagai budak, melainkan terjadi homogen sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah. Dampak dalam bidang ekonomi. Akibatnya adanya tanam paksa ini yaitu menimbulkan kerja rodi, yaitu suatu kerja paksa bagi penduduk tanpa diberikan upah yang layak, sehingga menyebabkan bertambahnya kesengsaraan bagi pekerja. Jadi kaum liberal. Usaha kaum liberal di negeri Belanda agar tanam paksa dihapuskan telah berhasil pada tahun 1870 dengan diberlakukannya UU Agraris Wet. Namun, tujuan yang hendak dicapai oleh kaum liberal tidak hanya terbatas pada penghapusan tanam paksa. Kaum liberal di negeri Belanda berpendapat bahwa seharusnya pemerintah jangan ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Kritik kaum humaris. Seorang asisten residen di Lebak, Banten, Edward Dawes Dekker, mengarang buku Max Havelaar 1860 yang menceritakan kondisi masyarakat petani yang menderita akibat tekanan pejabat Hindia Belanda. Wilayah tanam paksa. 1. Cirebon. 2. Pekalongan. 3. Tegal. 4. Pasuruan. 5. Semarang. 6. Jepara. 7. Surabaya.